teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat model resource controller. Nah, ini ada step-stepnya ya. Jadi, ini sebenarnya videonya buat latihan. Nah, di sini tuh ada deskripsi soalnya. Dan kita itu ditugaskan untuk membuat fitur grid dan view untuk tabel question answer. Nah, tabel ini itu akan menyimpan daftar pertanyaan dan jawaban, mana setiap pertanyaan dapat memiliki jawaban yang bersifat opsional. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun fungsionalitas agar pengguna dapat memasukkan pertanyaan dan melihat daftar pertanyaan serta jawaban yang tersimpan di sistem. Nah, ini ada instruksi soalnya. Pertama itu untuk membuat model dan migration untuk tabel question answer. Nah, di sini terdapat kolom-kolom apa yang kita buat nanti, yaitu ada ID, question, answer, dan timestamps. Nah, timestamp ini tuh untuk mencatat kapan data itu dibuat atau diperbarui. Nah, berikutnya kita akan membuat implementasi fungsionalitas grid, buat data baru, terus implementasi fungsionalitas view, lihat data, dan validasi input. Kita mulai, mana sih cara buat tes ini? Kita ikut dari step yang pertama gitu. Pertama ini buat dulu PHP Artisan make model MRC. Ini kita ganti jadi question answer. Sebelumnya itu saya udah buat sini. Ini kita buat dulu. Jadi guna MRC ini tuh M ini untuk model, R ini untuk resource, dan C ini tuh untuk controller. Dan nanti akan terbuat otomatis gitu kalau kita ketik ini MRC itu. Nah, sasarannya ini sesuaikan. Kalau pada latihan ini kan question answer gitu. Jadi ini diubah jadi question answer. Nah, sebelumnya karena saya udah selesai, saya akan menjelaskan apa aja langkah-langkah untuk membuat sistem tersebut. Yang berikutnya, harus dibuat dulu nih PHP Artisan Migrate-nya, jangan lupa. Soalnya kalau nggak dimasukkan ini bakal error. Pokoknya langkah-langkahnya itu seperti ini. Nih, pada model. Jadi ini model. Nah, di sini ada question answer-nya yang udah saya buat. Sesuaikan sama ini, dan di sini tuh untuk membuat kolomnya. Nah, kolomnya tadi tuh ada question sama answer. Nah, kalau timestamp itu otomatis, jadi nggak perlu dibuat bagian kolomnya. Nah, berikutnya ke sini, PHP Models, di bagian user. Sini itu ditambahkan, di bagian use ini ditambahkan untuk relasi one to many dengan model question answer-nya gitu. Nah, ini akan mengindikasi bahwa setiap user dapat memiliki banyak pertanyaan gitu pada latihan kali ini. Jadi makanya kita menggunakan relasi ask mini. Nah, kayak gini. Ask mini pada question answer. Pokoknya itu ada relasi the user belong to. Nah, apa sih ini? Menunjukkan bahwa satu question answer itu hanya dimiliki oleh satu user dan menggunakan relasi belongs to.
berikutnya, ini kita akan membuat di question controllernya. Sini, kayak ini ya. Seperti sesuaikan sama ini, jadi ini tinggal ganti aja bagian sesuai dengan latihan tadi, kayak ada question sama answer. Berikutnya, apa sih kegunaan dari method indeks ini? Nah, fungsi ini berperan untuk menampilkan halaman formulir input, yaitu fungsi indeksnya gitu, untuk memanggil formnya gitu. Nanti itu akan si user itu akan mengisi apa sih pertanyaan dan jawabannya. Nah, yang kedua itu method store. Ini apa sih guna method store ini? Metode ini itu untuk menangani penyimpanan data yang dikirim oleh pengguna setelah mereka mengisi form. Dan setelah validasi, data yang telah tervalidasi itu akan langsung disimpan menggunakan metode create. Metode create ya. Nah, berikutnya ini ada blade, template, dan di sini kita buat dulu file untuk question answer-nya di view, ini kayak gini. Di dalamnya tuh ada index blade PHP. Di sini ketikkan ke dalam VS Code-nya, sesuai sama ini, dan ganti nah latihan karena latihan tadi itu tentang questionnaire dan answer. Jadi di sini saya rubah bagian root-nya itu ada question answer dipanggil method store. Terus sini tuh ada kayak tulisan gitu di bagian tabel di bagian formnya itu akan ada tulisan gini, masukkan pertanyaan. Terus di sini hanya untuk menentukan ukuran dari isian formnya. Itu juga dengan bagian answer. Jadi di dalam kolom formnya itu akan ada teks seperti masukkan jawabannya, dan ini untuk kan panjang atau seberapa besar kolom untuk pengisian answernya ini, bagian formnya itu. Nah, ini kita pastikan dulu di bagian routes dan PHP, web PHP ini ada route-nya. Di sini tuh udah saya buat route resource question answer. Sini panggil controllernya dan method index dan store. Jangan lupa di atasnya juga dibuat bagian sini. Jangan lupa untuk masukkan, karena kalau nggak dimasukkan ini bakal error atau programnya nggak jalan. Jadi sebelum kita buatkan ini, kita buat kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia pakai minus M, itu akan buat bagian modalnya itu otomatis gitu. Jadi sebelumnya itu kita udah buat tadi yang min M add C.
Terus kita buat juga nih PHP Artisan Make Controller Question Answer Controller. Nah, ini akan fungsi untuk menyimpan data baru dan menampilkan data ada di tabel question answer. Ada kita nanti akan muncul form input untuk pertanyaan dan jawabannya dan tampilan daftarnya. Oke, nanti kita coba jalankan. Nah, PHP Artisan Serve. Nah, di sini tuh ada bagian pesan saran dan ada bagian question answer. Nah, pesan saran itu yang sebelumnya sudah dikatakan tab dan ini question answer yang bagian latihan tadi. Nah, ini kita bisa buatkan pertanyaan. Misal, nah setelah kita kirim itu akan muncul data pertanyaan dan jawabannya. Kirim, nah, muncul di sini dari pertanyaan dan jawaban tadi. Itu juga di bagian pesan saran yang lebih sama. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Makasih.